TV dimanapun kalian berada, gimana nih kabar kalian? Masih kuat nggak puasanya? Yoi. Atau udah kegoda-goda kayak Mimin? Udah mulai lupa-lupa? Jangan sampai teman-teman, tetap semangat nih. Walaupun gue sendiri menyampaikannya dengan agak lemes-lemes gimana gitu. Semoga kalian tetap sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman Riox TV, jadi kita akan ngebahas salah satu motor yang bener-bener temen-temen itu banyak yang minta, yaitu Ninja Bang. Dan ini kita sajikan Ninja 250 Fi yang new teman-teman. Nah ini dia motornya di belakang gue. Tapi ntar dulu. Nah, jadi sebelumnya gue minta maaf untuk masalah penjelasan harga seperti ciri khasnya Riox TV. Untuk harga akan kita kasih estimasi di deskripsi, jadi nggak kita sebutin langsung teman-teman. Jadi teman-teman bisa dengerin sambil baca-baca di deskripsinya nanti biar lebih lengkap dan biar lebih detail. Untuk kedepannya baru nanti kayak biasa lagi teman-teman, karena ini partsnya lumayan banyak yang diganti. Satu hal yang gue suka dari motor ini tuh clean banget, rapi banget, dan detail banget teman-teman. So, buat kalian yang penasaran oleh Ninja 250 Fi new ini, let's go. Oke teman-teman Riox TV, jadi gimana menurut kalian? Nah tadi kalian udah lihat kan motornya itu asik banget, dan ini kalian bisa lebih perjelas lagi teman-teman. Dimana gua suka banget, yang pertama ini adalah motor dari sahabat Riox TV teman-teman. Dimana pas pertama kali gua memandang dan melihat motor tersebut, gua langsung jatuh cinta teman-teman. Kalau Mimin jatuh cinta sama orang ya, laki bercanda. Jadi gue langsung jatuh cinta sama motornya teman-teman. Karena apa? Motornya itu bener-bener clean banget, bersih banget, dan detail banget. Ini yang bikin gue itu, wah teman-teman, jadi kayak ngerasa gila ya, zaman now gitu kan, ada motor yang sedetail ini gitu teman-teman. Karena dalam memodifikasi banyak banget style orang-orang teman-teman. Jadi teman-teman ini punya style masing-masing. Ada yang mengutamakan mesin tapi nggak mau mengutamakan bodinya. Ada yang mengutamakan bodi doang tapi mesinnya enggak. Tapi kalau motor ini bener-bener komplit banget teman-teman. Bener-bener gue salut banget sama ownernya. Nah sekarang kita akan bahas masalah parts-partsnya apa aja yang bikin motor ini tambah cantik teman-teman. Yang pertama akan gue bahas adalah bagian karbon teman-teman. Ini bener-bener sesuai banget dengan style Riox TV. Dia menyajikan karbon di motor ini tapi nggak terlalu banyak teman-teman. Jadi hanya dalam sisi detail-detailnya aja yang bikin motor ini kelihatan klimis dan seger teman-teman. Coba bayangin, dalam situasi motor ini terparkir seperti ini, karbon itu tetap menjadi paduan warna yang lezat banget ketika dipadukan dengan hitam di area windshield dan di orange-nya teman-teman. Jadi klimaks banget. Dan berikutnya masalah color di bagian velg, dia nggak rubah, tetap black atau warna hitam. Kenapa? Karena estetiknya akan kelihatan tambah gurih banget ketika velgnya ini match banget sama beberapa aksen warna yang ada di motor ini teman-teman. Jadi mendukung karbon ini lebih mencolok kelihatannya dan lebih, ya kalian bisa nilai sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke salah satu bagian yang bikin kita tambah gemes, yaitu pilihan windshield. Teman-teman seperti kalian tahu, banyak banget zaman now windshield di pasaran, dimana ada yang modelnya lebih pendek, lebih tinggi, atau lebih tinggi banget, atau dan lain-lain teman-teman. Nah, ownernya memilih ini dan warnanya itu pas banget. Jadi motor kelihatannya tuh tambah simple, tambah elegan, dan tambah good teman-teman. Tuh kalian bisa melihat sendiri dari depan sampai belakang ini
paduan warnanya oke banget. Ditambah lagi di sini ada bagian single seat. Jadi kalau di sininya black, di single seatnya black juga, itu lebih kelihatan oke. Daripada single seatnya warnanya orange juga, itu akan kelihatan lucu teman-teman. Jadi di sini ada paduan warna yang selaras seperti ini. Nah, jadi buat motor ini tambah kelihatan gurih, elegan, dan nyaman banget di mata teman-teman. Itu inget loh ya, detail-detail seperti ini itu penting banget teman-teman. Pentingnya itu sepenting apa sih bang? Ya, karena kalau motor itu kelihatannya selaras warnanya, ada aksennya seperti ini kayak karbon yang tadi udah disebutin di poin pertama, itu akan kelihatan lebih gripnya tuh nyaman banget gitu. Jadi kita tuh pas buka puasa motor habis sholat gitu ya, sambil nungguin mau taraweh, minum es buah gitu sambil ngeliatin motor kalau bersih, enak banget. Kalau jangan kayak Mimin teman-teman. Kalau Mimin itu siang-siang ya kan, minum es sambil ngeliatin motor R25-nya yang nggak seberapa itu. Pas ditegur, iya puasa, pura-pura lupa deh. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Itu detail ya, itu detail. Walaupun simple kita cuma ngebahas masalah windshield, tapi pilihan colornya ini yang bikin sejuk di mata. Bang, kalau ini pakai yang bening gimana? Apa nggak kelihatan tambah keren? Yes, sebenarnya itu pilihan. Tapi ketika kalian kasih bening di sini, maka sini akan full block kelihatannya adalah orange. Tapi kalau begini, di sini lebih identik dengan warna hitam. Jadi ke tengah hitam, buntut ada aksen hitam, motornya jadi dari depan, samping, kanan, kiri, belakang, atas, bawah, segala macam kelihatannya lezat banget. Nah, teman-teman, sekarang tadi kita udah bahas masalah karbon dan windshield depan untuk masalah detailnya. Dan sekarang kita akan bahas masalah performance-nya, teman-teman. Nah, ownernya ini udah mengganti beberapa parts untuk motor ini agar secara performance motor ini juga lebih enak, teman-teman. Yang pertama, untuk bagian depan, kalipernya ini udah master remnya udah pakai KTC, teman-teman. Kenapa harus KTC? Dan balik lagi gue tanya ke kalian, kenapa harus Brembo? Karena KTC aja itu udah menyajikan yang terbaik loh teman-teman. Jadi nggak perlu pakai Brembo. Ya balik lagi ke selera kalian. Kalau menurut gue KTC ini udah jadi pilihan yang bagus banget. Dan di motor ini kelihatannya juga oke banget. Ditambah lagi dia punya operan dan lain-lain. Dan ada tabungnya di sini yang kelihatannya lebih big. Terus ada tutup tabungnya yang dipakai WR3. Ini tuh rapi banget. Bahkan nggak ada kisi-kisi yang kayak motor Mimin gitu teman-teman, berkarat, terus kotor, nggak dibersih-bersihin, busuk gitu. Di motor ini tuh bener-bener clean banget. Ditambah lagi di bagian tengah itu dia pasang triple clamp yang pakai WR3 warna silver, jadi selaras banget. Belum lagi untuk masalah shock breakernya dia pakai preload juga, jadi kelihatan itu bagian atas rapi banget. Ultimate-nya dam ketika dia pakai steering damper di bagian tengah, teman-teman. Ini yang bikin tampilan kokpitnya ini made to the wah alias mewah. Jadi performance di upgrade dan tambah mewah, teman-teman. Jadi nggak asal upgrade tapi nggak nambah mewah. Nah itu Mimin banget teman-teman. Nah kalau kayak gini bener-bener asik dan enjoy. Pilihan stang dari WR3 juga bikin motor ini tambah mempesona di saat kalian itu mengendarainya teman-teman. Jadi kalau misalkan dari atas gini, nggak ada obat. Sekali kalian main ke sini, kokpitnya lihat punyanya Mimin. Besok gak bakal mau naik lagi teman-teman karena apa? Pada bekarat teman-teman. Kalau ini tuh kokpitnya clean banget, bersih banget, dan pilihan warnanya itu end to the joy. Nah itu untuk performance tadi di upgrade masalah master remnya, dan untuk selang remnya pun dia pilih warna dia pilih hell teman-teman, agar performance-nya itu lebih man to the truth, pengeremannya biar lebih yahoo teman-teman. Sekarang kita agak ke bagian bawah. Untuk bannya juga dia di upgrade agar lebih gripnya kena banget. Jadi pakai Badleg S22. Nah, tapi untuk size-nya dia nggak muluk-muluk, pakai size yang enak karena agar enak digebernya motornya, dalam arti lain cerotnya lebih enak, tarikan lebih enak. Baiknya ban itu nggak terlalu berlebihan. Gak usah pakai 180 atau apa. Nah, dia cukup pakai size ini, dia udah cukup nikmati. Nah, jadi untuk performance-nya tadi itu, dan nggak lupa juga selang rem belakang juga diganti agar lebih mancur teman-teman. Jadi dari pengereman itu yang di-upgrade dan dari ban itu yang diganti. Nah ini bisa buat referensi nih buat teman-teman, nggak usah muluk-muluk.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian exhaust. Nah ini salah satu masih dalam konteks performance untuk penunjang motor ini lebih nyaman teman-teman. Nah di sini seperti yang kalian tahu dia pakai WRX. Nah ini yang paling gue sayangin, dia masih pakai bracket karet teman-teman. Sebenarnya ownernya udah mau ganti pakai bracket karbon, namun belum datang-datang teman-teman. Jadi dia masih pakai bracket karet ini. Kenapa sih bang kok harus pakai bracket? Ya karena memang di sini bisa dibilang WRX ini nggak ada bracketnya dan memang dia menggunakan bracket tersendiri. Tapi coba kalian lihat detailnya, di sini rapih banget karena dia pakai bushing juga, jadi nggak kelihatan asal-asalan teman-teman. Karena ada juga yang udah pakainya bracket karet, ngelempitnya asal-asalan, jadi kurang bagus dan kurang jos. Ngomong-ngomong, ngingetin sekali lagi untuk kolom harga-harganya nanti ada di deskripsi. Jadi teman-teman bisa lihat estimasi harganya sambil dengerin video ini. Itu untuk performance di exhaust-nya teman-teman. Oke teman-teman Reaksi V, sekarang kita lanjut ke poin berikutnya. Poin yang paling bikin motor ini menakjubkan adalah detail-detailnya teman-teman. Nah seperti yang kalian tahu untuk perbautan, nah ini perbautan pastinya beliau pakai ProBolt, dimana ya kalian tahu sendiri kalau kalian lihat, coba sekarang kalian lihat motor kalian deh, pasti ada baut-baut yang aji gile teman-teman, kurang lebih bekarat, bopeng dan lain-lain. Nah gue heran banget sama ownernya ini, teliti banget bahwasannya baut-bautnya pun masih rapih tersaji mulus di motor ini. Coba bayangin, itu hal yang paling rumit teman-teman. Karena apa, gue menjaga motor gue si ZX ataupun si MT25 untuk baut-bautnya itu rapih itu susah banget. Dan ini bener-bener ownernya menjaga rapih dari sisi luar dan dalam. Nah apalagi baut-baut kecil-kecil itu dia rapi banget, baut-bautnya itu rata, semuanya itu sama warnanya dan bener-bener masih bagus teman-teman. Kemudian untuk bagian footstep, dia juga ganti WR3 teman-teman. Dengan footstep WR3 ini mungkin berbeda ya, desainnya juga berbeda banget sama ZX25R. Dan dari sisi sininya juga beda. Kalau dulu yang di ZX25R itu kan bikin kaki sakit, tapi kalau ini ada karetnya teman-teman, jadi bukan kayak dari plastik. Ini lebih nyaman dan tampilannya juga lebih oke. Yang gue salut sama ownernya adalah penempatan warnanya teman-teman. Dia nggak pilih warna yang aneh-aneh, dia pilih warna yang hitam. Karena kalian tahu sendiri dia punya banyak pilihan warna yang malah bisa bikin ini blunder kalau kita pakai warna yang aneh-aneh. Dan agak mundur sedikit untuk masalah detailnya, dia pakai hanger dari WR3, dimana hanger ini untuk centelan teman-teman. Hanger ya kalau nggak salah, centelan knalpot dari WR3 ini yang bikin looknya kayak MotoGP. Memang yang disayangkan yang kayak tadi gue bilang masih pakai bracket seperti ini, mungkin kedepannya akan diganti pakai yang versi karbon agar kelihatan rapi. Tapi di sininya bagus sih. Dan untuk bagian rantai di bagian belakang, kalian tahu sendiri rantai adalah hal yang paling menjijikkan ketika udah kotor-kotor. Tapi di sini benar-benar masih terawat rapih teman-teman. Berikutnya luar dalam. Apa bang bagian dalamnya? Ya selang rem dari Project One. Ini yang bikin motor kalau dari jauh kayak ada biru-birunya bang. Nah kurang lebih kayak gitu. Dan dia pilih Project One karena pastinya gue tahu sendiri Project One itu nggak banyak tulisannya. Dan kalau yang banyak beredar-beredar itu kan banyak tulisannya tuh tik-tik yang notabene malah bikin kurang bagus. Kalau Project One itu simple, nggak banyak tulisan dan menunjukkan bahwa selangnya ini racing banget, bagus banget dan indah banget dilihatnya. So walaupun di dalam si ownernya ini mengutamakan fungsinya, tapi dari kisi-kisi itu kadang kelihatan dari luar dan memang ini kelihatan bagus teman-teman. Oke teman-teman Reaksi V, jadi ini dia adalah referensi modifikasi buat teman-teman, tapi kita ambil dari sisi tampilannya ya teman-teman, dan bagaimana si ownernya merawat secara detail motor ini. Nah kalau misalkan kalian bandingin dengan motor-motor yang lain yang harus Brembo lah, harus OZ dan segala macam,
Ya mungkin hanya berbeda speknya aja, tapi kalau misalkan kalian lihat dengan yang udah kayak gini gitu kan, ini juga udah bagus juga kok teman-teman, nggak perlu kalian ganti yang aneh-aneh. Sekarang penempatan dari warna adalah hal yang paling penting dalam sisi modifikasi motor teman-teman. Nah coba yang tadi di poin pertama udah gue jelasin, masalah karbonnya dia rapi, naruhnya di hager bagian bawah dan segala macam itu udah pas banget gitu. Terus bagian depannya match dengan bagian sini, ke tengah dan ke belakang. Nah, motor jadi kelihatan simple, enak dan nyaman banget. Paling pentingnya adalah dirawat kebersihannya teman-teman. Gak ada parts-parts yang berkarat-bekarat dan parts-parts yang bener-bener kelihatannya itu kurang gimana gitu ya kan. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. So mungkin itu aja informasi yang bisa kita share hari ini. Semoga hari ini kami bisa menyajikan video referensi buat teman-teman yang punya Ninja Fi 250 yang new ini. Jadi pesan gue tadi ya, nggak usah terlalu ngejar head on, bahwasannya tuh simple seperti ini aja juga udah enak banget dilihat. Yang penting warnanya jangan nabrak-nabrak teman-teman. Itu aja pesan dari gue, sampai ketemu di video-video berikutnya, jaga kesehatan. Oh iya, jangan lupa untuk masalah price dan lain-lain ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu, dadah!